Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisa Angelita Mahmudin, kelas 10 MIA 1, asal sekolah SMA Negeri 1 Tuari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah gerak melingkar, penjelasan tentang gerak melingkar, GMB atau gerak melingkar beraturan, dan GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Langsung saja pada penjelasan pertama, yaitu sejarah gerak melingkar. Seperti yang kita ketahui, pada peradaban zaman terdahulu terdapat tokoh-tokoh penemu hebat. Salah satu tokoh yang paling terkenal dengan penemuannya yaitu Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton diketahui sebagai ilmuwan terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Di antara penemuannya yang paling berpengaruh ialah mengenai konsep gravitasi atau gaya tarik bumi. Teori gravitasi Sir Isaac Newton tercatat bahwa antara usia 21 dan 27 tahun ia sudah meletakkan dasar teori ilmu pengetahuan. Dari pemikirannya tersebut, bahkan seiring dengan berjalannya waktu, ia dapat mengubah dunia. Berdasarkan hasil karya tulis yang pernah dibuatnya, ia pun menulis buku yaitu Philosophiae Naturalis Principia Mathematicae. Pada buku itu dijelaskan tentang teori gravitasi secara umum, yaitu berdasarkan hukum gerak. Menurut Newton, benda tertarik ke bawah disebabkan oleh gaya gravitasi. Pada usia 23 atau 24 tahun, Newton bekerja sama dengan Gottfried Leibniz untuk mengembangkan teori kalkulus. Penemuan ini bahkan menjadi hasil karya terpenting di bidang matematika modern. Dari hasil penemuannya, ia pun berhasil menjelaskan tentang teori gerak dan juga menjadi orang pertama yang merumuskan gerak melingkar dari hukum Kepler. Bahkan, hukum tersebut ia perluas dengan menganggap jika sebuah orbit bergerak melingkar tidak harus berbentuk lingkar sempurna. Misalkan seperti hiperbola atau elips. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang sejarah gerak melingkar. Selanjutnya, pada bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk melingkar dengan jarak tempuhnya berupa sudut yang disimbolkan dengan theta. Besaran-besaran pada gerak melingkar. Yang pertama, periode disimbolkan dengan T. Periode adalah waktu yang diperlukan oleh benda untuk menempuh satu lingkaran penuh atau satu kali putaran. Disimbolkan dengan T sama dengan 1/F. Dengan T sama dengan periode disimbolkan dengan S. F sama dengan frekuensi disimbolkan dengan Hertz. Yang kedua, frekuensi disimbolkan dengan F. Frekuensi adalah banyaknya lintasan suatu lingkaran penuh yang ditempuh benda dalam waktu 1 sekon. Dirumuskan dengan F sama dengan N/T. Dengan F sama dengan frekuensi disimbolkan dengan Hertz, N sama dengan banyak putaran, dan T sama dengan waktu, disimbolkan dengan S. 3. Kecepatan linear atau V. Kecepatan linear adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuhnya, atau keliling lingkaran dibagi dengan gerak benda. Dirumuskan dengan V sama dengan 2TR per T. Dengan V sama dengan kecepatan linear, T sama dengan 22/7 sama dengan 3.14. R sama dengan jari-jari atau M, T sama dengan
periode atau S. 4. Kecepatan sudut atau omega. Kecepatan sudut adalah percepatan benda yang sedang berputar atau hasil bagi sudut suatu lingkaran yang ditempuh benda dalam selang waktu tempuhnya. Dirumuskan dengan omega sama dengan 2T per T. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang materi gerak melingkar. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang GMB atau gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut tetap atau omega dan percepatan sudutnya 0 atau alfa. Dirumuskan dengan theta sama dengan omega dikali T, dengan theta sama dengan sudut jarak atau rad perputaran, W sama dengan kecepatan sudut radian per sekon, T sama dengan waktu per sekon. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang GMB atau gerak melingkar beraturan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut berubah-ubah atau omega dan percepatan sudutnya tetap atau alfa sama dengan tetap. Dirumuskan dengan theta sama dengan omega O dikali T ditambah 1/2 T alfa dikali T pangkat 2. Wait, omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Omega T pangkat 2 sama dengan omega 02 ditambah alfa ditambah 2 dikali alfa dikali theta. Dengan theta sama dengan sudut jarak radian per sekon, omega 0 sama dengan kecepatan sudut awal radian per sekon, omega T sama dengan kecepatan sudut dalam waktu radian per sekon. T alfa sama dengan percepatan sudut radian per sekon pangkat 2. Baik, itulah tadi penjelasan tentang sejarah gerak melingkar, GMB atau gerak melingkar beraturan, dan GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh soal. Baiklah, untuk contoh soal yang pertama yaitu sebuah roda pada katrol berputar pada 300 rpm, hitunglah frekuensi dan periodenya. Jawab, diketahui 300 rpm sama dengan 300 putaran per 1 menit, sama dengan 300 putaran dibagi 60 sekon sama dengan 5 putaran per sekon. Ditanya A. Frekuensi atau hertz, B. Periode penyelesaian, F sama dengan 5 putaran per sekon sama dengan 5 Hz. T sama dengan 1 per F atau 1 per periode sama dengan 1 dibagi 5 sama dengan 0,25. Contoh soal yang kedua, jika kipas angin berputar sebanyak 2000 kali tiap 40 detik,
Maka periode dan frekuensi putaran kipas angin tersebut adalah jawab. Diketahui N sama dengan 2000 putaran, T sama dengan 40 sekon. Yang ditanya frekuensi dan periode. F sama dengan N per T sama dengan 2000 per 40 atau 2000 dibagi 40 sama dengan 50 Hz. T sama dengan 1 per F atau 1 per periode, 1 per frekuensi sama dengan 1 dibagi 50 sama dengan 0,02 sekon. Baik, itulah tadi sedikit contoh soalnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.